Halo, kembali lagi di channel Desti Julfitria. Jadi di video kali ini aku mau share sama kalian gimana sih pengalaman aku mengikuti tes CPNS tahun 2019. Aku mengikuti CPNS di formasi pemerintah kota, aku adalah profesi nurse. Jadi ini adalah kali pertama aku mengikuti CPNS dan alhamdulillah rezeki banget aku lulus CPNS tahun 2019. Nah, di sini aku mau cerita gimana sih pengalaman aku selama waktu pendaftaran sampai dengan aku lulus ujian SKB. Jadi aku mendaftar CPNS itu pada bulan November 2019, tepatnya pada tanggal 14 November 2019. Ini adalah kartu ujian SKD aku. Dan untuk kuota formasi yang diambil di tempat aku mendaftar ini adalah hanya satu orang saja. Jadi di Puskesmas Jati Baru yang aku ambil itu hanya ada satu orang yang diambil. Jadi emang di pemerintah kota aku, di tempat aku di pemerintah kota Bima itu, profesi nurse yang diambil pada CPNS 2019 itu hanya 2 orang. Dan 2 orang itu masing-masing hanya satu di Puskesmas Kumbe dan satu di Puskesmas Jati Baru. Sebenarnya di provinsi aku itu ada juga yang diambil profesi nurse itu ada banyak, dan teman-teman aku banyak banget yang ngikut di Pemprov karena kesempatannya lebih besar karena 21 orang yang diambil. Dan aku sebenarnya pengen juga ngikuti Pemprov, cuman waktu itu yang dipertimbangkan adalah aku dalam posisi hamil dan untuk ke Pemprov itu harus menyeberang pulau, jadi bahan pertimbangan banget kenapa nggak ikut di Pemprov dan beranikan diri untuk mendaftar di pemerintah kota yang diambil cuma 1 orang. Nah, pada CPNS tahun 2019 ini kan beda kayak yang tahun-tahun sebelumnya yang kita bisa lihat berapa jumlah saingan kita. Dan aku tuh sempat deg-degan banget, aduh berapa ya jumlah yang bakal ngikut di puskesmas yang aku tuju. Nah, setelah keluar pengumuman yang lulus administrasi itu, akhirnya aku tahu jumlah sainganku adalah 44 orang dengan aku. Jadi saingannya ada 43 ya, harusnya 43 orang gitu. Nah, dari jeda yang aku ngedaftar itu kan November dan ujiannya Februari, jadi ada waktu 3 bulan. Nah, di 3 bulan itu aku bener-bener prepare banget, aku ngikutin yang namanya bimbingan online, yang tryout online, ada yang di Instagram itu kan ada tiap minggu yang tryout gratis kayak gitu-gitu. Sama aku ngikutin yang member online yang daftar. Kemudian aku beli buku CPNS, cuman bukunya sekarang nggak ada karena aku tinggal di rumah mama aku. Kebetulan waktu aku hamil tuh aku seringnya di rumah mama aku. Dan untuk member online-nya aku daftarnya di Aptaskul, kalau nggak salah waktu itu 99.000. By the way, ini bukan promo ya, karena aku nggak dibayar sama Aptaskul, jadi aku bener-bener ngasih tahu yang real sama kalian dimana aku ikut bimbingan online. Jadi di Aptaskul itu ada tersedia 30 tryout dan ada pembahasannya, jadi sangat membantu sekali dan banyak sekali referensi yang aku dapatkan. Nah, di persiapan 3 bulan itu aku ngerangkum hal-hal yang aku nggak tahu. Misalnya aku di tryout menemukan salah satu soal, nanti aku catat, aku rangkum di binder aku. Nah, sampai segini tebelnya. Cuma bindernya udah nggak ada karena bindernya udah aku isi sama yang lain. Ini tuh catatan-catatan aku selama 3 bulan aku belajar. Ini ada TWK. Kemudian di sininya itu ada TIU. Kayak gitu. Kalau TKP aku nggak ngerangkum karena itu kan soal kepribadian, jadi nggak perlu dihafalin. Nah, ini tuh bisa kayak gini tuh aku ngerjainnya setiap hari. Jadi aku ngikutin tryout setiap hari. Aku sampai bikin catatan kayak gini. Jadi ini tryout yang aku ikutin, dan yang aku stabilo orange itu adalah yang aku nggak lulus gitu. Jadi nilai-nilainya yang aku nggak lulus aku stabilo. Jadi hampir setiap hari selama 3 bulan itu aku ngikutin tryout, dan ada juga di belakangnya juga. Jadi aku nyatet, misalnya aku ikut tryout online atau tryout di Apta. Kalau yang ini kan tryout di Apta ada 30 kali. Aku nyatet nilai aku berapa, yang kurang di mana. Kemudian nanti misalnya aku yang nggak aku hafalin, yang nggak aku tahu, yang hal-hal yang baru itu aku catat. Kayak di sini sampai sedetail ini. Aku sampai nyatatin undang-undang juga, Undang-Undang Dasar 1945 yang 37 pasal itu. Mana ya itu? Bentar. Ini benar-benar sedetail itu aku pas ngikutin SKD, karena aku tuh kan sering ngikutin online ya, jadi online di seluruh kota, jadi ngikutin kayak gitu. Kadang kalau ngikutin online itu misalnya dari 2.000 orang yang ngikut, aku ada di urutan 500, kadang urutan 1.000, jadi kayak ampun deh gitu. Nah, kayak gini aku hafalin tuh. Kan katanya banyak keluar pasal-pasal gitu, jadi aku nyatet gitu supaya aku ingat. Jadi kalau kita nyatet itu kan kita nulis lagi, jadi kita membaca, jadi lebih gampang menurut aku. Jadi aku tulisin sampai ini kekuasaan pemerintah bab 3 ayat berapa tuh aku tulis. Benar-benar sedetail itu persiapannya. Kenapa bisa
1 kali tembak. Jadi pas aku ngikutin ujian SKD itu usia kehamilan aku lagi 7 bulan. Mungkin rezeki anak aku juga, alhamdulillah aku dibantu, tidak ada kesulitan juga, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan selama ujian. Karena kan ibu hamil ya, takutnya tiba-tiba kebelet pipis, tiba-tiba nyeri punggung, nyeri pinggang gitu kan. Benar-benar was-was sebenarnya pas sebelum ujian itu, aduh gimana ya nanti. Cuman pas mau berangkat aku berserah sama Allah, aku pasrah. Jadi aku pasrah, aku udah belajar, aku udah persiapan diri kayak gini, ya Allah nanti dikasih yang terbaik hasil aku. Nah pas ngerjain ujian SKD itu aku bener-bener udah nggak mikirin yang lain, udah bener-bener fokus, dan aku udah belajar manage waktu karena sering tryout online. Kalau tryout online kan dikasih waktu 90 menit kayak ngikutin ujian tes CPNS gitu. Jadi bener-bener membantu pas kita ujian beneran itu udah bisa manage waktu, udah bisa cepet-cepet gitu dibandingkan yang belum pernah atau jarang ngikutin tryout online. Jadi buat teman-teman yang mau ngikutin CPNS di 2021, aku saranin kalian sering-sering ngikutin tryout online, kayak tryout massal, ada kan di Instagram, nanti kalian cari aja IG CPNS itu banyak, mereka bakal ngadain tryout setiap minggu atau setiap bulannya. Dan di sana nanti kan saingan kita tuh banyak banget dari seluruh kota itu ada. Nanti kan biasanya disuruh isi dari kota mana, dari universitas mana gitu. Jadi kita bisa ngebandingin nih nilai kita ini udah layak nggak ya, nilai kita ini udah bagus nggak ya dibandingin sama provinsi lain, dibandingin sama teman-teman kita yang dari universitas yang negeri maupun swasta gitu. Nah lanjut sama cerita aku pas ngikutin SKD. Jadi menurut aku untuk soal TIU-nya itu kurang lebih seperti yang tahun-tahun kemarin. Jadi pas ngerjain itu kayak mirip-mirip aja soal tahun-tahun yang kemarin kan yang ada di share di internet gitu. Karena aku kan nggak ngikutin tahun kemarin, jadi spesifiknya soalnya aku nggak tahu, cuman yang di share di internet itu kurang lebih sama seperti soal-soal pas tes SKD CPNS 2019. Nah yang paling berbeda itu katanya itu di TWK, karena aku kan nggak tahu soal yang sebelumnya, cuman kayak yang di share FF tahun 2018, 2017 dan sebagainya itu di soal TWK-nya itu berbeda dengan yang tahun 2019 ini. Jadi aku ngerasa kayak soal TWK itu lebih ke mirip-mirip TKP gitu, kayak narasi soalnya panjang-panjang banget, dan kayak kita lebih disuruh milih sikap kita harus kayak gimana. Pokoknya tentang nasionalisme, tentang kayak gitu-gitu udah disuruh pilih mana yang tindakan yang paling bagus, tindakan yang lebih baik kayak gitu. Jadi kan sebelumnya aku sampai ngafalin undang-undang yang banyak itu aku tulisin itu gak ada satupun yang keluar gitu. Jadi bener-bener beda soal TWK-nya, dan alhamdulillahnya pas TWK itu nilai aku 110, mungkin karena aku sering latihan TKP karena soalnya lebih mirip-mirip TKP gitu. Nah kalau soal TKP-nya kan sama seperti yang sebelumnya, kita disuruh milih mana sikap yang paling baik, cuman soalnya itu panjang-panjang banget, jadi kita harus terbiasa untuk membaca cepat. Kan kita dikasih waktu 90 menit dengan 100 soal, artinya kita harus ngerjain soalnya itu, satu soal itu nggak dapat 1 menit ya, kira-kira 50 detik kan gitulah. Nah lanjut ya, pada ujian SKD itu aku termasuk yang selesainya terlambat gitu, jadi ada yang keluarnya lebih cepet, jadi kayak aduh was-was gitu kan. Dan aku ingetnya waktu itu kira-kira kayak kurang dari 1 menit waktunya habis baru aku menyelesaikan ujian itu. Dan hasil ujiannya kan langsung keluar di layar komputer kita. Jadi keluarlah nilai aku waktu itu, TIU-nya 140, TWK-nya 110 sama TKP-nya 140, jadi total nilainya 390. Aku ngeliat nilai aku 390 antara campur aduk ya, antara alhamdulillah nilai aku bisa passing grade sama aku takut nih, aduh ada yang lebih tinggi nggak ya dari aku gitu kan. Karena kan aku ngikutin tryout online semua provinsi gitu kan, ada yang banyak tuh dari Bali, dari Jakarta, pokoknya dari Jawa-Jawa, aku kan di NTB. Nilainya tuh ada yang 400 lebih, dan aku rata-rata itu di urutan di ratusan gitu kalau ribuan yang ikut tuh. Jadi aku pas ngeliat nilai aku 390 itu aku masih was-was, aku masih deg-degan. Karena kan dari ruangan nggak bisa ngeliat kita urutan keberapa pas saat sesi ujian kita itu. Nah pas keluar ruangan aku jalan dan ketemu sama suami aku dan sepupu aku yang nungguin di depan gitu kan. Dan aku nanyain aku urutan berapa sih? Oh udahlah gak usah lihat gitu dia bilang. Tapi kan ada layar TV gitu yang gede gitu kan. Aku ngeliat aku urutan pertama, ya Allah alhamdulillah banget aku bisa ada di urutan pertama. Seneng banget karena sesi ujian yang bareng aku itu adalah nakes semua, jadi tenaga kesehatan semua itu ada di sesi 1 dan sesi 2.
dan aku ada di urutan pertama itu aku bersyukur banget, berarti aku ada kesempatan nih mungkin maju ke SKB, tapi masih nunggu dulu yang sesi keduanya ada yang lebih bagus nggak nilainya dari aku dan formasinya apa gitu kan. Dan akhirnya nunggu hasil ujian yang sesi 2, kebetulan formasi nurse yang ikut di Puskesmas Jati Baru yang aku ikutin juga tuh ada di sesi 2 sebagian dan di sesi 1 sebagian, jumlahnya itu udah 44 orang gitu. Nah akhirnya ujian sesi 2-nya itu udah terlewat dan aku udah tahu duluan sebelum pengumuman nilai saingan aku. Jadi aku ada di urutan pertama 390, saingan aku urutan kedua itu 375 dan yang ketiga itu 335. Jadi kan yang maju ke ujian SKB itu 3 orang karena kuota formasi yang diminta 1, jadi yang ikut SKB itu 3 kali kelipatan dari jumlah formasi yang diminta. Dan pengumuman resmi yang maju ke ujian SKB itu kan keluar pada bulan Maret 2020 dan ujian SKB-nya dijadwalkan pada akhir Maret sampai dengan April 2020. Sempat deg-degan banget karena waktu HPL aku itu perkiraan taksiran lahir aku itu pada bulan April dan juga usia kehamilan udah masuk 9 bulan, takutnya kenapa-napa, apalagi ujiannya di lantai 2. Dan alhamdulillahnya Allah kasih jalan, kasih rezeki untuk jalannya lulus CPNS ini. Ada corona lah pada bulan April itu, jadi ditunda. Jadi rasanya itu kayak ada berkah di tengah bencana gitu. Nah setelah ditunda sekitar 5 bulan, ujian SKB-nya akhirnya berlangsung pada September 2020. Jadi pas ujian SKB itu untuk materi-materinya aku ngerangkum sendiri. Kan dari Menpan RB kan ngeluarin kisi-kisi. Jadi aku ngerangkumin materi-materinya, kisi-kisinya itu aku rangkum, kemudian aku jadikan soal untuk bahan latihan aku. Jadi aku tuh pengalaman dari SKD ya. Kan SKD itu aku bisanya manage waktu, bisanya lancar ngerjain soal itu karena aku sering try out. Jadi pas SKB ini aku terapkan cara belajar aku pas ujian SKD itu. Jadi aku bikin tryout sendiri karena dari online tuh kurang, jadi aku bikin sendiri. Misalnya kan ada di grup Telegram itu kita ngebahasin kuis, soal kuis gitu. Jadi aku ngerangkum soal-soal kuis yang di grup itu, aku bikin di Microsoft Word, aku ketik, kemudian aku bikin per 100 soal gitu. Jadi kayak gini-gini aku jepit-jepit gitu. Ini yang 1, 2 gitu, 3, 4, ada 5 ada 5 jenis soal yang aku rangkum di sini. Sama ada juga yang aku bikin di Google Form supaya kayak online gitu, bisa manage waktu juga. Karena kalau pakai kertas kayak gini kan kita harus atur waktu manual, kayak kita pakai timer gitu untuk mengingatkan kalau waktunya udah selesai untuk mengerjakan. Jadi ini banyak banget aku ngerangkum soal-soal SKB keperawatan yang dari Telegram, dari teman-teman aku, juga dari yang aku rangkum dari materi kisi-kisi yang dikasih sama Menpan RB. Jadi persiapan aku tuh banyak banget ketika aku ngikutin tes CPNS di 2019 ini, karena aku ngerasa bukan orang yang jenius, bukan orang yang pintar. Jadi aku banyak belajar supaya aku bisa mengejar teman-teman yang mungkin ada yang lebih pintar, mungkin ada yang lebih rajin, mungkin ada yang lebih berpengalaman kayak gitu. Jadi aku benar-benar manfaatin waktu aku setiap hari. Aku harus ngebaca, aku harus ngerangkum, kemudian aku harus try out juga supaya aku bisa melatih diri aku, supaya nanti pas ujian persiapan aku tuh cukup dan aku benar-benar menghindari banget menyesal gitu. Kan misalnya seandainya aku gagal, pasti aku menyesal banget. Mungkin aku kurang belajar, kurang baca, mungkin waktu aku untuk melatih diri aku untuk tryout segala macam itu kurang. Jadi aku benar-benar manfaatin waktu aku supaya tidak ada penyesalan di akhir nanti. Misalnya pun seandainya kemarin itu aku tidak lulus, aku sudah berusaha secara maksimal, berarti belum rezeki. Beda kalau aku tidak berusaha sama sekali, kemudian tidak lulus, pasti aku bakal aduh nyesel banget seandainya kemarin belajarnya lebih rajin gitu-gitu kan. Nah itu dia teman-teman pengalaman aku waktu ngikutin ujian CPNS tahun 2019. Jadi buat teman-teman yang mau ngikutin CPNS di tahun 2021, aku saranin buat kalian sering-sering ikut tryout online. Saranin juga buat kalian untuk ikut bimbingan online, nggak apa-apa deh bayar cuma 99.000, kayak 100.000 juga itu untuk investasi kita. Itu kan kita dikasih ilmu, cuman harus pilih-pilih ngikutinnya di mana yang benar-benar worth it, yang materinya banyak kayak gitu. Kalau aku sih saranin di Apta School ya. Dan ini bukan sponsor karena aku nggak dibayar sama sekali sama Apta School. Dan kalau Mas Pilar lihat ini, halo. Halo Mas Pilar, kalau mau ajak kerja sama boleh langsung lihat aja. Aku masih ada di grup CPNS 2019 ya.
Dan cara aku belajar juga, aku bikin video di YouTube. Kalian bisa lihat kan video aku sebelum-sebelumnya. Mungkin teman-teman ngira aku udah lulus CPNS, tahu-taunya aku baru ngikutin CPNS pertama kali. Aku bikin video di YouTube itu tujuannya sebenarnya aku untuk belajar. Karena ketika aku ngebikin video di YouTube itu aku ngerangkumin dulu materinya, soalnya apa, nanti aku cari jawabannya kayak gitu. Karena aku merasa perlu banyak belajar tentang ujian SKB ini karena ujian final kan. Jadi aku terapkan banyak sekali sistem belajar. Selain aku ringkas-ringkas, kemudian aku bikinkan soal, kemudian aku bikinkan tryout di Google Form, aku juga bikin YouTube channel supaya aku bisa menghafal apa yang ada di YouTube channel aku itu sendiri gitu. Dan selain belajar yang tekun, belajar yang rajin, kalian juga jangan lupa doa dan ibadah. Dan jangan lupa minta doa sama orang tua, sama suami juga kalau sudah menikah. Karena aku juga ngerasain banget doa dari orang tua. Karena mama aku selama aku ngikutin ujian, saat aku masuk ruangan dia kontak suami udah masuk apa belum. Kemudian dia ngaji, dia sholat, minta supaya aku bisa ngerjain soalnya dengan baik, supaya saat ujian aku rileks kayak gitu. Jadi itulah dia teman-teman, pengalaman aku ngikutin ujian dan cara aku belajar dan tips aku buat teman-teman yang akan ikut ujian CPNS tahun depan. Semoga dari nonton video ini teman-teman jadi merasa termotivasi untuk lebih rajin belajar, untuk lebih tekun, karena persiapan yang matang itu lebih baik daripada kita cuman setengah-setengah. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk support aku. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.